guys, Janice here and welcome back to my channel. Oke, makasih banyak buat kalian yang udah klik video ini dan juga udah mau subscribe channel aku. Dan kalau yang belum, aku harap kalian mau subscribe biar aku makin semangat buat bikin konten ke depannya. Ya, thanks a lot. Oke, kali ini aku bakalan bikin video tentang misteri-misteri yang ada dalam sebuah lukisan, dimana lukisan ini aku udah tahu dari aku kecil, but aku nggak pernah lihat lukisan itu secara langsung. Dan lukisan ini tuh udah nggak kebayang deh, pasti banyak orang yang tahu dan kalian juga pasti tahu, yaitu adalah lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Mungkin beberapa dari kalian juga kayaknya udah denger tentang misteri-misteri ini, tapi anggap aja kalian belum denger dan kalian bisa keep on watching video ini sampai akhir guys, oke? Time to tell the story. Lukisan Mona Lisa adalah salah satu lukisan hasil karya dari seorang seniman bernama Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ini sebenarnya bukan cuma seniman sih guys, tapi dia itu juga adalah seorang pelukis, pemahat atau pematung, arsitek, penemu, ilmuwan, penulis, dan juga filsuf asal Italia yang terkenal pada masa Renaissance. Di mana masa Renaissance-nya itu dia terkenalnya pada abad ke-14 sampai dengan ke-15. Tapi terkenal juga sampai sekarang sih. Cuma dia tuh lahir pada masa Renaissance, guys. Nah, lukisan Mona Lisa ini sendiri tuh sekarang berada di aku mesti baca ini, guys. Museum Louvre sejak tahun 1797. Jadi lukisan ini tuh sekarang ada di Museum Louvre. Kalau nggak salah Museum Louvre itu adanya di Paris. Ya, misteri yang pertama adalah wanita yang ada di dalam lukisan Mona Lisa. Jadi siapa wanita yang ada dalam lukisan itu? Dan banyak persepsi yang mengatakan bahwa wanita dalam lukisan itu adalah Lisa Maria de Gherardini atau Lisa Giocondo. Yang merupakan wanita bangsawan kelahiran Florence yang pada saat itu berusia 24 tahun. Di mana suaminya Lisa ini adalah temannya Leonardo da Vinci. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa wanita yang ada dalam lukisan itu adalah Caterina Sforza yang merupakan bangsawan asal Flori, dikarenakan kemiripan struktur wajah antara si Caterina ini dengan Mona Lisa. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa wanita yang ada di lukisan itu adalah Giuliano de Medici, penguasa Florence pada masa itu, atau bisa disebut juga dengan Isabella de Este. Dan sisanya ada juga yang mengatakan bahwa model yang digunakan untuk lukisan Mona Lisa itu adalah ibu dari Leonardo da Vinci. Bahkan ada yang mengatakan juga bahwa Mona Lisa adalah cerminan dari Leonardo da Vinci versi wanita, yang berarti modelnya itu ya Leonardo da Vinci sendiri. Misteri yang kedua adalah senyuman misterius yang ada dalam lukisan Mona Lisa. Banyak sekali yang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui apakah senyuman itu tuh merupakan senyuman kebahagiaan kah, atau kesenyum kalem kah, atau apa gitu. Orang kan kalau senyum ada yang senyum yang emang bahagia, atau mungkin senyum yang sedikit dipaksakan or something, I don't know. Nah, dan mereka jadi kayak bertanya-tanya, sebenarnya senyuman ini tuh seperti apa sih, untuk apa yang dirasakan oleh Mona Lisa pakai. Nah, pada tahun 2005 peneliti asal Belanda itu menggunakan sebuah teknologi yang bisa mengenali emosi pada sebuah gambar atau pada sebuah patung kayak gitu. Nah, dan hasil dari teknologi ini menyatakan, di sini aku kaget guys, biar aku baca ya. Mana ya ini? Senyuman Mona Lisa itu dikategorikan pertama 83% bahagia, 9% jijik, 6% takut, 2% marah, dan kurang dari 1% itu netral. Marah, takut, jijik, bahagia dijadiin jadi satu.
Wah, bahkan bukan hanya itu aja guys, ada yang bisa mengatakan juga bahwa senyuman Mona Lisa itu bisa berubah tergantung dengan di sisi mana kalau kalian lihat gitu. Kalau di depan mungkin seperti ini, di samping seperti apa, di bawah atau di atas seperti apa gitu. Jadi kayak berubah-ubah dan tidak pasti. Itu juga menurut beberapa orang yang pernah melihat langsung lukisan Mona Lisa dan mereka kayak mengamati sendiri gitu loh. Karena kalau aku jadi mereka ya aku juga pasti bakalan dilihat ke kiri ke kanan gitu loh. Ya, seperti itulah. Oke, next. Misteri yang ketiga adalah kode rahasia yang ditemukan ada dalam lukisan Mona Lisa. Berdasarkan dokumen jurnal storage, pada saat mereka men-zoom in lukisan Mona Lisa didapat atau terlihat beberapa angka dan juga huruf yang ada dalam lukisan itu. Contohnya, huruf LV yang dikatakan atau mungkin diasumsikan sebagai Leonardo da Vinci itu sendiri. Kemudian pada bagian mata kiri ada tulisan CE yang tidak terlalu jelas, bisa dikatakan CE kalau enggak B guys. Sementara pada gambar jembatan di bagian belakang itu terdapat angka 72 atau bisa disebut juga mungkin huruf L yang diikuti oleh angka 2. Jadi L2 kalau enggak 72. Nah, dan hingga saat ini para peneliti itu tidak bisa memastikan apa maksud dari angka-angka atau huruf gitu loh. Masa gini ya, kita berhubungan dengan Leonardo da Vinci gitu loh, bukan berhubungan dengan aku. Kalau aku ngegambar kayaknya emang gak ada sesuatu di balik gambar aku. Tapi kalau Leonardo da Vinci itu bisa dikatakan dia jenius guys. Dan karya-karya dia tuh emang udah terkenal gitu loh. Aku bahkan kayaknya bakal bikin video kayak biografi orang-orang zaman dulu yang terkenal gitu. Salah satunya Leonardo da Vinci pas. Yang ke berapa ini? Tuh kan aku lupa guys. Yang keempat adalah pandangan mengganggu dari mata yang ada di lukisan Mona Lisa. Kenapa mengganggu? Menurut orang, setiap kali mereka menatap mata Mona Lisa itu mereka merasa sedikit terganggu dan bisa dikatakan ketika mereka mengambil sudut berbeda, seolah-olah Mona Lisa tuh kayak ngikutin gitu, ngeliat gitu. Ih serem. Kayak gitu guys. Jadi kayak kalian bisa tetap seolah Mona Lisa itu memandang kalian secara langsung walaupun kalian lihatnya dari pinggir gitu loh. Oke, next aja langsung ya. Misteri yang kelima adalah diduga bahwa model yang dijadikan sebagai lukisan Mona Lisa ini sedang hamil guys. Kenapa? Pertama adalah letak tangan Mona Lisa itu yang di depan, jadi kayak menutupi perut dia gitu. Kemudian juga diketahui bahwa ada sebuah selendang di mana di sini tuh selendangnya disebut Guarnello, di mana Guarnello ini adalah kerudung yang sering dipakai oleh ibu-ibu yang sedang hamil. Nah, dan karena hal ini juga meyakinkan bahwa ada beberapa wanita yang aku sebutin di awal itu, yaitu pertama adalah Gioconda dan juga Brandini. Mereka tuh pada saat masa-masa itu sedang hamil guys. Jadi kayak kan lukisan Mona Lisa itu dilukisnya tuh abad 14 atau enggak ke-15 awal gitu kan. Nah, dan pada saat masa itu diketahui bahwa dua orang wanita yang diduga sebagai model itu sebenarnya sedang hamil. Dan itu juga memperkuat asumsi banyak orang bahwa model dari Mona Lisa adalah antara kedua itu aja gitu loh. Oke, kayaknya nggak next karena aku ngelihat dari 8 misteri ini 3 diantaranya itu aku bingung gimana cara menyampaikannya. Jadi kalau 3 ini aku sebutin aja. Yang pertama adalah misteri mengapa Mona Lisa itu terlihat sangat cantik, dimana ternyata diketahui bahwa di lukisan Mona Lisa ini memiliki rasio emas. Kalian tahu kayak kesimetrisan antara kiri dan kanan. Gak kayak aku ya, aku kan gak simetris mukanya gitu. Nah kalau Mona Lisa ini mukanya simetris, jadi bisa dikatakan dia itu terlihat sangat cantik setiap kali kita memandang lukisan itu. Dan yang kedua itu adalah tentang fakta yang juga menjadi misteri, di mana lukisan ini tuh sempat dicuri pada 1911 guys, oleh seorang kalau nggak salah pegawai gitu. Bentar coba ya aku lihat lagi di sini. Ya, seorang karyawan Italia guys.
dimana gak ketahuan karena dia sempat dicuri dan hilang selama 2 tahun, dan keberadaannya ini kayak masih menjadi misteri selama 2 tahun itu. Dan yang ketiga itu adalah wanita dalam lukisan Mona Lisa itu diduga memiliki sebuah penyakit dalam tubuhnya gitu loh. Kalau seandainya melihat dari karakter, dari warna kulit, ada beberapa benjolan juga yang kayak gitulah, dan aku jadi kayak bingung. Itu sebabnya aku nggak mencantumkan secara detail gitu loh. Oke, jadi ya itu dia guys video dari aku. Aku tahu kalian kayak mungkin udah sering dengar, karena jujur aja kalau soal siapa orang yang ada, bukan, jadi kayak 1 sampai 3 dari 5 hal yang aku sebutin itu aku udah pernah dengar. Pertama tuh kayak modelnya tuh siapa, dan yang kedua itu kayak senyumnya aku pernah dengar, dan yang ketiga itu adalah kode rahasia. Ya, itu dia. Jadi gimana guys? Bosen nggak? Kalau bosen ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau kalian masih stay sampai saat ini, aku ucapin terima kasih banyak. Dan ya, itu dia video dari aku untuk hari ini, hari Rabu. Hari ini hari Jumat sih, tapi aku uploadnya kan Rabu gitu. Dan juga aku mau ngasih pengumuman guys, bahwa mulai dari bulan Juni aku bakalan bikin video itu bukan hanya 1 kali seminggu, melainkan 2 kali seminggu. Jadi kalian siap-siap aja bosen ngelihat aku di channel aku ini, karena kalian pasti bakalan notice terus selama aku upload kan. Jangan-jangan di sini nge-subscribe tapi notifikasinya dimatiin lagi. Nyalain guys, nyalain. Oke, jadi guys, thanks a lot for watching, dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kalian juga bisa ngasih masukan ke aku, karena beberapa video aku juga suka ada yang ngasih masukan. Puji Tuhan, udah bukan bully-bully lagi kayak beberapa saat sebelumnya. Sekarang udah banyak banget yang kayak ngasih masukan ke aku. Dan mungkin kalian kalau ada ide aku ngebahas tentang apa, kalian bisa juga komen di bawah. Dan sekali lagi untuk kalian yang baru, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke guys, see you in my next video. Mohon maaf kalau sana ada salah kata. Aku benar-benar ucapin minta maaf. Aku benar-benar ucapkan maaf. Aku benar-benar minta maaf, dan ya. Bye guys.